Bersuara terus. Alhamdulillah Sufikor sudah Bersuara terus. Aduh, kita di camp 7. Pas itu saya teriak namanya Mbak Naomi. Oke. Iya, Mbak Naomi gitu kan. Dia nyaut, saya di sini Pak gitu. Dengar suara, entah tahu arahnya di mana, langsung terjun nggak terasa. Pokoknya kejar suara tersebut. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kalau kalian dengar beberapa hari yang lalu atau minggu kemarin itu ada sebuah berita yang cukup menggembarkan ya. Terutama di dunia pendakian, di mana ada seorang pendaki perempuan usia 17 tahun yang bernama Naomi. Itu sempat hilang selama kurang lebih 3 hari di Gunung Slamet, bro. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu ya, alhamdulillah gitu ya, si Naomi ditemukan dalam keadaan selamat. Cuma yang bikin gue penasaran adalah bagaimana cerita dari si Naomi-nya ini, bagaimana cara dia survive selama 3 hari itu kurang lebih, dan bagaimana sisi cerita dari tim SAR-nya itu sendiri. Bagaimana proses mereka bisa menemukan Naomi sampai akhirnya mereka bisa menyelamatkan Naomi. Penasaran kan kayak gimana? Tonton video ini terus. Ya, assalamualaikum. Gue sekarang lagi ada di base camp Bambangan ya. Sekarang lagi ada di kantor sekretariatnya. Sekarang lagi bersama dengan Bapak siapa? Mulyanto. Bapak Mulyanto. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, jadi gini Pak. Maksud kedatangan kita kesini tuh pengen ngobrol-ngobrol soal kasus kemarin tuh Pak. Ya, Naomi Daviola sempat hilang hampir 3 hari ya. Iya. Nah, Bapak itu sebagai apa? Relawan. Selamat. Di ini. Iya. Di Gunung Slamet apa? Di base camp apa ikut naik? Enggak, saya enggak ikut naik. Oh, nggak ikut naik. Berarti di base camp. Berarti memantau aja ya. Memantau. Nah, mau tanya Pak, kalau dari Pak Mulyanto sendiri itu gimana? Ketika awal Naomi registrasi minta izin untuk naik sampai akhirnya dia naik itu gimana Pak? Ya intinya gini Mas. Jadi Naomi kan itu registrasi itu kurang lebih jam 10 lah ya. Jam 10. Nah setelah itu kan briefing ya. Oke, di briefing. Nah setelah briefing selesai, Naomi naik kan jam 11 malam. Naiknya hari Sabtu. Kan harusnya namanya tektok kan minggunya harus sudah pulang. Nah, waktu itu Naomi itu berapa orang, Pak? Naomi kurang salah berapa ya Mas Tawani? Naomi 40 ya. Semua rombongan itu 40. Sekitar 40 orang. Iya, sekitar 40 orang. Dan semuanya itu maksudnya pas ketika registrasi itu nggak ada kendala apa-apa. Nggak ada kendala apa-apa. Itu 40 orang kan dibagi ada berapa kelompok itu loh. Ya emang si ketua itu gampang ngordinir teman-teman. Jadi sudah dibagi kelompok-kelompok gitu. Ini kelompok ini kelompok ini seperti itu. Nah akhirnya itu kelompok Naomi itu kan berapa orang itu loh ya? Kalau nggak salah 6 apa ya itu? 6 satu kelompok gitu loh. Satu kelompok kurang lebih 6 orang. Iya si Naomi itu kurang lebih 6 orang. Pas awal pendaftaran itu logistik segala macam lengkap itu mereka semua, nggak ada perlengkapan yang kurang. Logistik sebetulnya kalau tektok tuh dibilang kurang ya kurang. Kalau dibilang cukup, kalau kondisinya dia memang tektok beneran sebetulnya cukup. Kendalanya itu tektok kok kenapa naik jam 11 malam sampai malam lagi belum turun itu loh. Biasanya berapa lama Pak kalau orang tektok? Kalau orang tektok harusnya ya contoh gambarannya Mas ya. Jadi tektok biasanya naik kan siang lah ya, pagi lah ya, pagi sekitar loket kan bukannya jam 7.30. Nah itu kan naik kurang lebih ya jam 10 atau jam 9. Itu harusnya tektok kan sore harusnya udah nyampe ke base camp lagi. Tapi ini kok nggak turun-turun sampai malam. Iya itu katanya, makanya itu kalau tektok kan bawanya sedikit-sedikit Mas. Makanya
ya yang perlu saya sampaikan semua TikTok harus berbekalan yang komplit tuh, Mbak, harusnya bawa nasi. Kadang-kadang saya bilangin, Mbak, Mas, bawa nasi Mas, 2 bungkus, udah cukup kok Mas itu. Ya, ternyata ya itu terjadinya seperti itu. Jadi soalnya kebanyakan TikTok ya anak SMK, anak SMA gitu loh. Jadi makanya belum tahu kondisi di Medan seperti apa itu gitu Mas. Nah setelah itu ada teman Naoni turun, katanya temannya belum pulang. Temennya itu bilang si Naomi belum turun. Nah setelah itu kan saya menerima dari pihak Basecamp kurang lebih jam setengah 2 siang. Ya, menerima laporan bahwa Naoni itu belum turun. Ya, padahal itu kan laporan itu sebetulnya kita amati belum valid. Soalnya apa? Karena Naoni itu kan teman yang bareng sama Naoni kan udah pulang. Nah itu kan saya nggak tahu kronologinya di mana, itu nggak tahu. Nah setelah itu biar itu belum tahu, tapi kan kita sudah menerima laporan. Nah setelah itu saya mengumpulkan teman-teman kita SAR Gunung Slamet itu. Akhirnya sudah kumpul, saya briefing dalam pencarian itu mau berangkat. Itu saya briefing dulu. Setelah itu baru kita 9 orang yang awal berangkat, itu suruh 9 orang sampai jam, ya berangkatnya kurang lebih jam 4 lah ya, jam 4 sore berangkat. Tujuan saya yang penting kita mengamati, menenangkan si pelapor itu. Ya jadi biar nanti yang pelapor itu tenang, berarti sudah ada tim yang naik gitu. Berarti itu pelapornya lagi panik tuh? Iya panik, karena apa, teman-teman kan temennya belum turun gitu. Nah, itu kan saya tanyain sama itu, kenapa kok sama teman-teman ditinggal sama yang lapor itu. Saya itu bukan bareng, yang bareng temennya dia itu yang udah turun itu loh. Nah setelah itu saya amati, udah nggak apa-apa, yang penting kita sebagai relawan menolong orang harus, ayo kita berangkat, cek ke lapangan itu loh. Akhirnya dia 9 orang berangkat jam 4 sore, nginep di pos 5 gitu. Oke. Itu laporan terakhir. Laporan terakhir. Pak Mulyanto, terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Paling habis ini kita mau ngobrol sama tim yang melakukan rescue ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Oke, sekarang gua lagi sama Pak Toani, betul Pak ya? Pak Toani, apa kabar? Baik. Bapak sebagai apa? Maaf, kami menyampaikan sedikit, kami sebagai Korlap SAR Gunung Slamet. SAR Gunung Slamet ya. Oke. Ya, kita melanjutkan tadi dari Pak Mulyanto soal hilangnya Naomi, sempat hilang sampai akhirnya ditemukan oleh Bapak dan teman-teman. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Ketika pertama kali dapat laporan, apa yang Bapak lakukan? Pertama gini ya Mas, kami dari organisasi SAR Gunung Slamet, kami pertama dapat laporan itu dari pihak Basecamp, dari BC, itu sekitar 1:30. Ya, terus itu selama kita mendalami laporan tersebut, terus kita cari tahu, cross check data yang sebenarnya sehingga laporan tersebut valid. Nah, terus kita berlakukan kajian-kajian untuk insiden tersebut. Dari pihak Basecamp meminta kepada tim kami untuk pencarian dan pertolongan tersebut. Oke. Dari situ baru dimulai itu pencariannya. Pencarian belum. Oh belum. Masih ada jeda waktu untuk pengkajian sekitar kurang lebih 2 atau 3 jam. Kita mendalami sebuah laporan, koordinasi sama pihak PC, lalu
di detik akhir di kisaran jam 3:30 sore, kami ambil kesimpulan jadi laporan ini sudah valid. Valid. Iya. Kalau boleh tahu, proses mengkajinya itu gimana Pak? Menentukan seorang ini emang beneran hilang atau enggak? Mengkajinya kita dari dasar pengalaman kita, utamanya kita cross check data, lalu kita tindak lanjuti karena waktu itu masih siang. Kita ambil dari informasi para pendaki-pendaki yang turun, itu sampai detik itu hasilnya nihil dari informasi. Kalau di laporan memang dari ketua rombongan memang menyatakan dia belum kembali karena anggotanya belum penuh, ya menyatakan dia masih di atas. Entah di atasnya camp lagi atau nyasar, itu ya emang nggak tahu. Nggak tahu. Waktu itu dikerahkan berapa orang Pak untuk pencarian ini? Kami hasil dari evaluasi dan cross check data, hasil itu sudah valid. Terus kami mengumpulkan anggota ada 9 orang tuh yang mencari. Iya, mencari. Belum mencari, baru perencanaan pemberangkatan. Habis itu kita matangkan, kita koordinasi sama teman-teman, benar-benar ini sudah valid. Terus kita briefing sama teman, jam 4-nya kita langsung terjun ke lab. Pemberangkatan untuk persiapan besok paginya untuk pencarian. Oh, berarti mulai pencarian itu hari apa? Hari Senin. Hari Selasa. Hari Selasa mulai pagi. Pencarian. Selasa mulai pagi. Pencarian. Iya benar. Kita jam 4 sore kita berangkat untuk persiapan sembari kita cari informasi dari para pendaki yang turun malam. Tapi kita sampai di pos 5 pendaki sudah nggak ada yang turun. Hasilnya nihil, nggak ada informasi yang dikatakan sesuai dengan nama dan kriteria, itu tidak ada yang menemukan. Berarti bisa disimpulkan Naomi, pendak-pendak ini nggak ketemu sama Naomi? Nggak ada yang ketemu. Iya benar. Kalau boleh tahu, bagaimana Pak Toani dan teman-teman mencari, apa metodenya dalam mencari? Secara pengalaman kami di organisasi begini Mas ya. Kami pagi, berangkatnya sore jam 4, kita sampai di pos 5 itu malam. Kita bermalam, kita istirahat total 1 malam. Terus kita subuhan pagi, habis subuhan sarapan, terus kita briefing, bikin settingan untuk sisir hutan. Oke. Briefing tersebut kita arahkan berbagai cara, ya sesuai dengan pengalaman kita evakuasi di gunung, caranya demikian. Kita bagi tugas 1 kali pemberangkatan. Awalnya kita sisir dari pos 7. Ya, dari pos 7 arahnya menuju ke vegetasi. Dari 9 anak kita kerahkan melebar. Kita berjalan melebar menyisir hutan sampai ke vegetasi. Hasilnya nihil. Masih belum ketemu ya? Masih belum ketemu. Nah, terus selanjutnya ada kontekan dan informasi dari pihak PC. Katanya ada seru 2 yang nusul untuk membantu evakuasi. Jadi kita putuskan untuk briefing sama teman, koordinasi untuk dijadikan satu, nanti evakuasinya bareng sisir turun. Oke. Yang menyusul itu berapa orang? 12. Oh 12, jadi total 21 orang? 21 ya. Oke. Nah setelah Pak Toani dan teman-teman menyisir turun, itu gimana? Setelah menyisir turun, kami ambil alih antara rute yang kita tempuh. Tadinya kita sisir, hasilnya nihil, kita geser. Ya, digeser koordinat lain. Kita sisir arah turun. Pokoknya di dalam billing kita target itu ada di kisaran pos 7 dan 8. Berarti masih di jalur Bambangan, jalur sama ya? Sudah keluar dari jalur Bambang. Oh sudah keluar. Iya.
Di hasil awal itu kita sisir di jalur Bambangan, hasilnya nihil, kita geser ke jalur Gunung Malang. Oh, oke. Berarti di Gunung Malang itu sebelahnya berarti? Sebelahnya. Oke. Itu gimana pas nyisir jalur Gunung Malang? Pas nyisir Gunung Malang, kita lebarin lagi, itu tambah peserta kan jadi 21 anggota. Kita bagi tugas seperti tadi kita kerahkan dari seru pertama, kita atur sedemikian dari seru pertama, kita samakan sama seru kedua. Alhamdulillah dari seru kedua bisa menyikapi dengan adanya pergerakan karena kami ditugasi untuk mengatur di lapangan. Alhamdulillah bisa kerjasama karena itu satu organisasi mas. Karena juga beda pemberangkatannya. Di hasil itu kita sisir hutan, titik akhir kita kontak, pokoknya sisir hutan rute etapa kedua ini batasan sampai pos 7. Nanti pos 7 stay dulu, kembali lagi ke jalur Bambangan. Ya. Tapi di situ sudah mulai menemukan ini belum? Belum. Karena di situnya kita juga hampir pokoknya udah capek, persiapan nggak lengkap juga. Ya hanya secukupnya saja karena ini pasti masih di atas, pasti nanti kita kerahkan sama anak-anak, mudah-mudahan cepat ketemu harapannya. Harapannya demikian. Tapi mengingat dengan adanya perkembangan di sana atau kitanya yang semakin terlambat atau gimana kita tidak tahu, ya karena ya kemungkinan banyak ya kendala-kendala karena kita bawa rombongan juga sama teman-teman kan harusnya ya menyatu gitu lah. Ya ada kesepakatan ya alhamdulillah kita kerjasama bisa asik pokoknya bisa. Terus akhirnya sampai menemukan Naomi-nya itu gimana Pak? Itu begini mas, habis itu kita lanjutin dulu di sisir yang kedua kalinya ya, sisir dari vegetasi ke pos 7. Kita sisir turun bersama-sama, seru 1 dan seru 2 kita kerahkan berjalan bersama. Terus di titik antara pos 7 di pos 6-nya Gunung Malang itu hasilnya nihil. Masih nihil? Ya hasilnya nihil. Jadi kita teman-teman juga kita sendiri juga capek, pingin istirahat dulu lah. Kisaran setengah 10-an. Setengah 10. Kita istirahat kembali ke jalur Bambangan untuk istirahat. Nah, di situ. Ya di situ kisaran jam 10 sampai ke pos 7 jalur Bambangan. Ya. Dan itu sudah istirahat, ada yang minta istirahat, mau ngopi, makan, mau bikin apalah, masak-masak dulu. Tapi sebelum itu kita beri arahan dulu. Ada yang ambil itu ketentuan atau pendapat dari kita, salah satunya dari anggota. Ini gimana dan seterusnya nanti tunggu sebentar lagi. Ini kan tugas kita belum selesai, belum seberapa, waktunya masih panjang. Jangan dihitung secara SOP. Kita manusia sebagai relawan harus komitmen dengan rasa kita loh. Kita demikian sama anggota. Oke siap dan pokoknya kalau Mbak Naomi belum berhasil, insya Allah marilah kita kerjakan dan persatukan antara sosial kemanusiaan kita. Sesuai ya kita kemampuan kita dan yang membutuhkan kita. Kita demikian. Habis itu kita suruh pokoknya istirahat. Nantinya begini mas, para teman-teman semuanya. Pokoknya nanti jam 10 itu nggak ada tanda-tanda atau nggak ada bayangan atau suara. Pokoknya nanti kita sisir kembali ke jalur sebelah kanan jalur Bambangan. Ini jam 10 malam? Siang. 10 siang? Iya. Jam 10 siang. Terus para anggota, oke siap dan oke silahkan istirahat. Kita baru bilang demikian, alhamdulillah Allah Ta'ala memberi petunjuk.
kepada teman-teman kita dan kepada semua anggota yang diberi petunjuk tersebut. Alhamdulillah ada yang sedang asik minum dan ngopi. Salah satunya anggota ini Mas Umar, dia pergi ke sebelahnya warung di pos 7. Warung pos 7. Ya. Alhamdulillah dia mendengar suara, bukannya dia mendengar suara, "Pak, tolong, saya di sini, Pak." Ya, 1 kali, terus di 2 kali, 3 kali, bukan hanya Mas Umar yang mendengar suara tersebut. Habis itu diperjelas, nggak pakai lama Mas, nggak pakai lama, pokoknya sigap. Dengar suara, entah tahu arahnya di mana, langsung anggota kita dan kita sendiri yang supaya kita kemampuannya kurang ya, langsung terjun nggak terasa. Pokoknya kejar suara tersebut. Arahnya di mana? Kita lanjuti. Terus terabas hutan, pokoknya nggak pakai jalan seperti jalan biasa, pokoknya pakai di dedaunan, di pohon-pohonan kita terabas terus. Asal kita ketemu sama koordinat suara tersebut. Oke. Nah, itu melewati sampai 5 punggungan. 5 punggungan. 5 punggungan jauhnya. Secara nyata kita bersuara, teriak, memanggil orang di sana pun nggak bakalan kedengar. Iya. Tapi kisaran itu jauhnya luar biasa. Kenapa suara cewek bisa terdengarnya dekat sekali begitu Mas? Itu kedengaran dekat. Dekat. Makanya kita bingung, ini suara di punggungan mana? Suaranya kok dekat sekali. Biasanya kan suara bergema gitu kan. Iya. Tapi kita kejar, punggungan lagi masih ada suara di sana. Punggungan lagi masih ada suara. Tolong itu. Iya. Punggungan lagi sampai akhirnya kita crosscheck terakhir, bagi anggota menyebar suaranya, pokoknya nggak terpaut apa-apa, hanya fokus kepada suara tersebut. Tapi nggak tahu arahnya kemana. Iya. Nah, terus kita naik lagi ke punggungan yang kedua dari jalur Gunung Malang. Oke. Nah, kita naik lagi sama teman-teman, crosscheck lagi ke punggungan kedua dari sebelah kiri dari jalur Gunung Malang arah Nanjak. Kita sudah nyampe situ, suara ada lagi. Suara tersebut Mbak Naomi itu suara ada lagi. Terus kita pakai beri arahan kepada suara tersebut karena kita tidak tahu arahnya di mana. Kita bilang sama suara. Sebenarnya kita bilang sama suara, bukannya sama Mbak Naomi. Suaranya Mbak Naomi, tapi Mbak Naominya entah tahu di ya mana. kan, suara aja. Kita suruh cari kode. Tolong ya Mbak, kalau sudah dekat cari kode, beri kode. Udah gitu, oke siapa? Dia agak dekatan dikit, agak dekat. Jadi kita crosscheck daratan lewat pandangan. Terus kelihatan itu kayu yang dipegang Mbak Naomi. Oke. Itu ketemunya gitu. Kayu Titik gue. koordinat itu ketemu. Dasarnya kita suruh pakai kode Mbak Naomi. Terus dia ambil kesimpulan bikin pakai kode sama kayu. Jadi kayu Iya, digoyang-goyangin. digoyang-goyang. Ranting lah. Ya, Oh, ranting. Iya. Digoyang-goyang. Jadi kita cross-check dari punggungan lain ke punggungan tersebut, ketemu tanda-tanda yang kita ya kita curigai bahwa itu pasti itu. Udah itu kita pantau, anak-anak langsung crosscheck dan menyisir, kita arahkan pakai suara. Ya, di situnya luar biasa pengalamannya karena kepancing dengan adanya lutung yang di situ. Ada lutung. Lutung di situ yang memancing dengan arogansi kita yang sedang nafsu mengejar suara dan tanda-tanda tersebut. Emang lutungnya ngapain ini Pak? Lah karena kita mengejarnya hanya suara, nggak terlihat titik koordinatnya atau bentuknya. Ada goyangan kan kita curiga. Iya. Pasti kita kejar. Udah kita kejar sama teman-teman, padahal di situnya lutung. Waduh, iya ngecoh juga. Sebelum ketemunya ada tanda-tanda tersebut. Iya, ngecoh. Ngecoh itu lutung. Ya, lutung itu ngecoh. Tapi alhamdulillah naik punggungan lagi itu dapat titik itu dari Mbak Naomi menjadi petunjuk. Kita suruh pakai kode,
alhamdulillah bisa melayani dan respon kita. Akhirnya di detik 10 lebih lah, itu langsung ketemu di TKP-nya. Oke. Ya. Nah, ketika Pak Tuani dan teman-teman menemukan si Naomi ini, itu Naominya lagi ngapain, Pak? Dalam posisi apa dia? Posisi tadinya duduk. Katanya yang langsung ke TKP, katanya Mas Sumar itu duduk. Sebelumnya itu masih berdiri cari jalan untuk keluar dari situ. Berarti gini, yang saya penasaran sih Pak Tuani, kapan sih tim SAR itu memutuskan kayak ini kayaknya orang sudah nggak bisa lagi ditemukan? Itu kalau dari tim SAR sendiri, kapan bisa memutuskan kayak gitu? Secara pengalaman gini Mas, Ya. bukan mitos, bukan apa ya, tapi kita berkecimpung di organisasi SAR Gunung Selamat. Kita sudah lama. Kita di Gunung Selamat SAR Gunung Selamat ini sudah lama. Kita hampir 22 tahun. Jadi tim SAR, secara pengalaman kita sama teman-teman, adanya insiden tersebut, ya itu sih ya kuasa Tuhan gitulah. Tapi secara nyata yang kita alami sama teman-teman, kalau ada insiden, ambil keputusan itu ya secara nyata tidak bisa memutuskan. Ya kemungkinan hanya hayalan atau gimana, ketemunya gimana secara pendapat, hati atau pikiran, kemungkinan ya bisa jadi ada orang yang percaya dan juga ada yang nggak percaya kan. Tapi secara feeling kita, secara kita pribadi, alhamdulillah bisa direspon sama teman-teman. Harapan utama kami, survivor atau korban, terjadinya gimana, harapan kami selamat. Nah, selamat, semuanya selamat. Tapi dengan adanya keadaan, insiden atau musibah, bisa jadi berubah seketika, Mas. Oke. Iya, bisa berubah seketika. Kalau berarti pencarian Naomi ini totalnya berapa lama? Kalau dihitung-hitung. Lamanya Dari pencarian mulai masuk hutan tuh, mulai mencari itu berapa lama sampai akhirnya si Naomi ini ketemu? Kita berangkatnya pagi. Ya, kisarannya 3,5 atau 4 jam itu ketemunya. Oh, berarti lumayan cepat ya? Iya. Ketemunya? Iya. Kita jam 6:30 kita berangkat dari pos 5 nyampe ke pos 7. Pos 7 kisaran ya 1 atau 1 jam lebih lah. Ya 1 jam. 1 jam kita bagi tugas, briefing matang, bagi tugas sama teman-teman. Di titik ini langsung menyebar. Kita tugas itu jam 8. Jam 8 itu mulai kita sisir hutan. Dari jam 6:30 sampai ke jam 8 itu belum ada itu sisir hutan, hanya pakai suara. Karena kita jalur, bukan nyisir. Nah, dari jam 8 kita berangkat ke atas sisir 1 jam sampai ke vegetasi. Kita break di vegetasi, ketemu sama itu seru 2, kita sisir lagi 1 jam untuk turun. Nah, pas itu jam 11. Lumayan cepat juga bisa dibilang ya, 4 jam ketemu langsung. Ya. Oke, Pak Tuani, makasih banyak nih sudah sharing ilmunya buat teman-teman. Supaya tahu lah gimana proses dalam mencari orang yang hilang gitu Pak ya. Makasih banyak Pak. Nah sekarang kita mau ngobrol sama Pak Sumar nih, orang yang bertemu langsung dengan sosok Naominya. Oke guys, sekarang gue sudah sama Pak Sumar. Pak Sumar apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Jadi kalau kalian lihat di TikTok, ya mungkin kalian sekilas melihat Pak Sumar. Jadi beliau nih salah satu anggota tim SAR yang ikut mencari dan menolong Naomi juga Pak ya? Iya. Nah tadi kan saya sudah ngobrol sama Pak Tuani. Nah, saya penasaran nih sama sudut pandang dari Pak Sumar dalam pencarian sosok Naomi ini Pak. Gimana tuh dari awalnya? Dari awalnya saja ya langsung. Mulai mencari iya. Oke. Ini saya batuk ya, jadi agak ini. Oke Mas, saya
mewakili dari teman-teman SAR Gunung Slamet ya. Kebetulan bertemu sama jenengan hari ini ya, Mas, ya. Terima kasih Masnya. Jadi pingin tahu bahwa Mbak Naomi ditemukan gitu ya. Oke, kita langsung saja. Mulai dari pos 7 itu saya sisir bareng-bareng sama teman, naik dan naik terus sampai ke vegetasi, Mas. Itu di pos 9. Yang Pelawangan itu ya? Iya, yang Pelawangan. Jadi untuk hasilnya pagi hari itu masih nihil gitu, Mas. Masih nihil. Masih nihil. Setelah itu istirahat di pos 9. Sempat agak bingung gitu ya, Mas ya. Kemana ini dia gitu kan? Sempat bingung. Jadi sembari berpikir, sembari ada makanan ya, saya makan dan minum sama teman-teman gitu, Mas. Setelah itu kan ada seru 1, ada seru 2 gitu, Mas. Iya. Setelah itu dari seru 2 itu ngabarin ke seru 1. Posisi panjenengan ada di mana gitu. Posisi saya udah ada di Pelawangan. Pakai HT berarti ya? Iya, pakai HT. Jadi selalu berkomunikasi. Setelah itu dari seru 2 bergabung dengan seru 1. Oke. Iya, Mas, gitu. Jadi total kurang lebih 20 orangan ya? Iya, 21 kayaknya, Mas. 21 ya? 21. Setelah itu udah di briefing sama komandan, diarahin, terus kita gabung sama seru 2, gitu kan. Jadi kita turun bareng-bareng nyisir. Itu berbanjar, Mas. Berbanjar, terus nyisir, terus jalan. Itu selalu berkomunikasi. Apabila terasa capek, terasa lelah, mohon untuk jangan dipaksain terlebih dahulu. Setelah itu di pertengahan antara pos, ya pokoknya lurusnya dari pos 8, kita sempat istirahat di situ sambil berpikir, sembari makan seadanya gitu ya, Mas ya. Jadi masih ada roti itu dimakan di situ. Tapi ya lihat teman yang enggak kelihatan gitu kan. Karena semak itu tebel banget, Mas. Jadi itu hutan yang masih benar-benar rimbun gitu. Jadi antara satu sama yang lain teman-teman kita walaupun pakai oren itu enggak kelihatan, Mas. Nggak kelihatan, saking tebelnya tuh ya? Saking tebelnya. Berkomunikasi dengan HT juga agak-agak susah gitu kan. Karena crowded dengan sinyal juga. Sinyalnya ya? Kita komunikasi lagi, kita turun lagi. Setelah turun, terus diputuskan sama komandan. Akhirnya seru 1 dan seru 2 merapat semua ke pos 7 gitu. Setelah tibanya di pos 7, sembari ngopi di situ, sembari berpikir di mana dia berada begitu kan. Setelah itu ya sempat agak pusing dikit gitu ya, karena nggak ada jejaknya ya? Nggak ada jejaknya sama sekali. Ya berpikirnya itu seorang cewek, bahkan masih di bawah umur ya, Mas ya. Jadi kepikiran banget gitu. Apakah dia di mana gitu loh ya. Setelah itu di pos 7 itu, Mas, sembari ada yang bikin kopi, karena kopi itu walaupun seberapa itu masih ada. Karena perbekalan juga ya cukup sih sebenarnya, tapi dari semalam sampai siang hari gitu kan. Jadi dimakan dari semalam sampai siang hari, walaupun masih ada ya seadanya aja gitu. Terus kita ngopi join gitu ya, Mas ya. Biasanya kalau di atas kan kita ngopi biasanya bareng join gitu. Setelah itu di situ prepare lagi kan, Mas. Briefing lagi. Sempet saya tanya ke komandan saya, ini bagaimana Dan gitu. Oke, nanti kita briefing dulu. Untuk sementara kita istirahat dulu, kita fitkan tenaga dulu
begitu kan. Karena udah nyisir dari pemberangkatan, terus disisir dari atas ke bawah. Setelah itu di briefing, diarahin, ini nanti kamu mengemondui di sebelah sini. Gitu. Udah ngopi, udah makan, tenaga gitu udah kayak full gitu ya Mas. Jadi kurang lebih itu jam 10-nya itu kurang ya. Untuk komandan saya itu bilang nanti dicoba saja jam 10, barangkali jam 10 itu bisa ada titik terang gitu kan. Setelah itu saya di pos 7 kan ada shelternya, ada gubuknya gitu Mas ya. Jadi saya istirahat di gubuk dan udah prepare dari itu ya. Terus saya diarahin dan juga saya sempat berdoa bareng teman-teman juga kan di situ kan. Mudah-mudahan Mbak Naomi-nya cepat ketemu gitu. Setelah itu saya tiba-tiba itu kayak ada yang ngebisikin saya. Saya kan di shelter yang itu yang saya cerita. Kayak ada yang bisikin saya, Mar, kamu ke sebelah warungnya Pak Rosidin, di situ kamu teriak. Nanti di sana nyaut gitu kan. Saya juga masih penasaran juga Mas, barangkali telinga saya atau gimana gitu ya. Terus saya sambil jalan gini Mas, telinga saya ini mainin gitu. Iya, mainin. Ada apa ini telinga gitu kan. Terus saya ke belakang warung kan, di situ saya teriak 1 kali. Terus Mbak Naomi-nya itu nyaut Mas. Mas Umar teriak apa waktu itu? Pas itu saya teriak namanya Mbak Naomi. Iya, Mbak Naomi gitu kan. Dia nyaut, saya di sini Pak gitu. Saya akhirnya saking penasaran, telinga saya ini saya mainin lagi Mas. Sambil saya remas-remas, ini telinga ada apa, bener apa anda gitu kan. Saking saya penasaran, akhirnya saya panggil teman-teman kan. Saya panggil teman-teman, coba Mas, dan kesini semua gitu kan. Itu sempat, ada apa kamu? Ini coba saya teriak lagi, kamu yang dengerin gitu kan. Akhirnya saya teriak lagi, komandan dan teman-teman itu ngedenger semua. Akhirnya suara si Naomi itu. Iya, saya di sini, tolong saya apa gitu kan. Setelah itu Mas, itu kayak saya itu kayak enggak terasa. Maksudnya enggak terasa capek, lapar itu udah hilang semua. Kan udah lega ya. Udah lega. Ini ada titik terang itu jam 10. Seperti ini komandan bilang nanti coba jam 10 kalau masih dalam perlindungan yang Maha Kuasa, nanti jam 10 pasti ada titik terang. Saya sembari berpikir sama teman-teman, alhamdulillah ya, jadi Naomi ada titik terang itu mulai jam 10 kurang lebih 7 menit itu ada titik terangnya di situ. Terus gimana tuh? Kan ini baru dengar suaranya aja kan. Nah, itu ngejarnya gimana tuh? Ini yang sangat saya saya pribadi juga ya, jalan seperti itu ditempuh dengan jarak waktu yang sangat singkat. Begitu ya. Dari pos 7 itu kan jurang Mas. Jurang yang sangat luar biasa. Itu sebenarnya kalau untuk Medan itu seharusnya pakai Carmentel Mas sebenarnya. Curam itu berarti dong. Curam itu sebenarnya harusnya pakai Carmentel. Terus pakai peralatan kan. Saya bawa peralatan itu udah digunakan Mas. Karena saking saya dan teman-teman mendengar suara Mbak Naomi, itu langsung semuanya lari Mas. Bahkan curam itu sungguh sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa ke sono kalau nggak pakai Carmentel. Tapi Mas Umar sama yang lain kayak gimana gitu? Iya. Karena apa sih ya? Dengan seneng rasa haru langsung lari. Ya kayak apa sih namanya ya? Kayak agak sedikit
terbang di atas daun gitu Mas. Iya. Bahkan semak-semak itu kalau misalkan, nggak misalkan malah nih, saya sempat keprosok ya Mas. Itu ini kan tangan saya ada pohon kan, numpang begini, terus kakinya itu belum sampai ke tanah Mas. Saya kan akhirnya minta tolong, jadi yang di belakang saya narik saya kan, saya dinaikkan. Oke. Langsung itu terabas lagi Mas. Ceritanya ya sungguh apa sih ya? Luar biasa itu. Luar biasa begitu. Setelah itu terus menemukan jalur Gunung Malang kan. Di sebelahnya situ ada jalur Gunung Malang. Suara itu semakin saya lari ke sana, suara itu semakin kecil, Mas. Semakin kecil. Semakin kecil. Berarti tandanya semakin jauh dong. Iya, tandanya semakin jauh karena ada bungkungan gitu kan. Di situ pun juga sempat terkecoh juga, Mas. Saya sempat terkecoh dengan adanya lutung itu, Mas. Oke, lutung itu ya. Iya, lutung itu sempat mengecoh saya karena dia Mbak Naomi kalau dilihat di foto itu kan pakai jaket hitam. Jaket hitam, benar. Terus celana hitam juga kan. Nah, lutung itu saya kejar, Mas. Oh, alah. Temen ke atas, ke barat ya. Saya larinya ke timur, Mas. Karena saya ngejar si lutung itu. Dikira saya itu Naomi ada di situ. Ada lutung. Ada lutung. Padahal lutung di situ, Mas. Padahal lutung. Setelah itu, waduh, saya ini udah buyang juga gitu ya, Mas ya. Buyang dalam arti ya, mendengar suara itu saya kejar semakin kecil gitu ya, karena hutan itu semakin tebal gitu ya. Terus melewati jalur Gunung Malang, ada bungkungan lagi, Mas. Ini tepat suaranya ada di mana? Tapi saya ambil agak naik ke atas, Mas. Setelah itu ada dari jalur Gunung Malang, saya udah melewati satu bungkungan. Ini suara di mana gitu kan? Akhirnya dari jalur Gunung Malang sampai titik Naomi ditemukan itu masih ada 3 bungkungan. Kalau dari jalur Gunung Malang. Itu gitu. 3 punggungan itu jauh berarti? Jauh, Mas. Luar biasa jauhnya. Terus kita naik ya apa sih ya? Dengan tenaga yang sangat ngotot gitu ya, Mas ya. Sebenarnya itu udah ngap, Mas. Bahkan pernafasan itu kayak udah sempet berhenti gitu, Mas ya. Masih bisa jalan tapi kayak sempet nggak ada nafas gitu. Saya langsung saya desek dada saya pakai tangan. Saya tarik nafas. Alhamdulillah bisa berjalan dengan cepat malah gitu ya, Mas ya. Setelah itu Mbak Naomi, saya di sini Pak gitu sambil teriak. Saya sambil teriak tapi ngatur posisi saya untuk lari gitu, Mas ya. Itu bukan jalan biasa tapi saya lari, Mas. Di situ untuk teman-teman semuanya itu lari. Terus di bungkungan yang ketiga itu, bungkungan yang kedua dari Naomi ditemukan, di situ sempat saya kasih Mbak Naomi, saya suruh kasih tanda. Oke. Saya kasih tanda. Pokoknya Mbak Naomi jangan bergerak, jangan ke bawah, jangan ke atas. Pokoknya posisinya tetap di tempat. Pokoknya jangan turun, jangan naik gitu. Yang penting dikasih tanda, pakai apa yang panjenengan pegang begitu kan. Kebetulan dia megang kayu ya, kurang lebih 150 cm gitu ya, panjangnya. Terus besarnya ya juga agak-agak besar. Terus dia ngasih tanda gini kan, diacungkan ke atas, terus digoyangkan. Setelah itu kelihatan, karena saya diarahin dari yang di belakang. Bahkan yang di belakang itu naik pohon untuk mengarahkan gitu. Jadi untuk tepatnya terus saya kasih Mbak Naomi buat tanda, dibikin tanda pakai apa yang ada di dekat situ. Jadi
alhamdulillah Mbak Naomi ditemukan di situ. Akhirnya ditemukan. Iya, akhirnya ditemukan di situ. Ketika bertemu Naominya, gimana Pak keadaan dia waktu itu? Ketika ketemu Mbak Naomi, keadaan dia ya agak ini Mas ya, agak lemes dikit gitu ya. Terus dia girang juga karena ngerasa haru gitu ya. Pas saya udah deket, Mbak Naominya bilang, "Pak, saya di sini, ya kamu di situ saja," gitu kan. Mbak Naominya sempat bilang, "Apa saya tak turun, Pak? Nggak usah, pokoknya kamu di situ saja, biar saya yang jemput kamu," gitu kan. Setelah sampainya di situ, Mbak Naominya bilang, "Pak, boleh saya peluk Bapak?" Gitu Mbak Naominya. Akhirnya boleh, saya peluk bareng Mbak Naomi itu peluk saya. Terus sangkin harunya Mas, sangkin refleksnya saya sempat nangis di situ Mas, sama teman-teman saya itu nangis di situ. Gitu. Karena ditemukan Mbak Naomi itu dengan keadaan sehat, dengan keadaan selamat. Selamat ya. Begitu Mas. Dan minim luka lah ya. Minim luka. Dari situ habis ketemu gitu, Naomi sempat cerita-cerita apa Pak? Ya sempat cerita turun dari atasnya begitu. Sempat cerita sama saya turun dari atas ya. Kan dia ada 4 orang ya, kalau nggak salah ada 4 orang. Begitu turun dari atas itu masih bareng. Di depan ada 1 cowok ya, terus ada Mbak Naomi, terus di belakang ada cewek sama cowok gitu kan. Dalam tengokan pertama temennya itu masih ada di belakang. Terus Mbak Naomi itu jalan. Ketengokan kedua itu teman masih ada. Mbak Naomi katanya mau nyusul yang di depan itu kan. Karena kondisi fisik yang diceritakan ke saya itu agak ngap ya. Jadi duduk gitu kan. Begitu tengok ketiga kalinya teman itu udah nggak ada. Begitu Mas. Mbak Naomi cerita ke saya seperti itu. Terus apa lagi? Terus apa yang diceritakan? Akhirnya kan dia melanjutkan perjalanan kan. Turun, itu sekelilingnya itu hutan semua Mas. Sekelilingnya itu hutan semua. Bahkan dia mau naik ya. Itu puncak kayaknya agak-agak ikut naik gitu Mas. Kayak nggak sampai-sampai gitu ya. Iya, kayak nggak sampai-sampai. Akhirnya dia turun. Setelah turun kok jalannya nggak seperti kemarin. Gitu, jalannya nggak seperti kemarin. Kenapa ini ya Tuhan gitu. Dia itu sempat berdoa sama Tuhan gitu kan. Kenapa saya jadi seperti ini Tuhan gitu kan. Akhirnya dia turun. Setelah turun itu kan sempat malam kan. Di situ juga Mbak Naomi itu ya berteduh lah ya. Berteduh di bawah pohon begitu. Ya sempat mau tidur tapi nggak bisa karena ya mungkin agak dingin ya. Ya nggak agak dingin tapi pasti dingin. Karena malam itu juga hujannya gede gitu ya Mas ya. Jadi ada hujan gede sama badai di situ kan. Akhirnya dia berpikir, aduh gimana Tuhan gitu. Boleh di ini nggak Pak? Mungkin buat penonton supaya belajar juga ya. Kira-kira apa sih yang bikin pendaki-pendaki terutama Gunung Slamet nih ya? Iya. Banyak yang nyasar gitu. Itu berarti kayak biar ndak nasar gitu ya Mas. Oke, mungkin gini Mas. Kalau menurut saya ya seperti tadi harus selalu kompak ya dalam perjalanan naik maupun turun gitu. Itu harus selalu kompak. Tapi ya begitu juga kayak orang mau nasar kayaknya gimana sih ya? Kayaknya gini,
kalau di hutan itu semua itu pasti ada yang punya begitu ya. Punya apa maksudnya? Ya maksudnya kayak penghuninya kan pasti ada. Oke. Mas. Jadi ya hormati juga kearifan lokal gitu. Jadi buat para pendaki istilahnya ya semuanya saja yaitu contoh kayak Mbak Naomi kemarin kan tektok juga kan. Tektok. Jadi untuk perbekalan walaupun tektok ya itu ya harus siap logistik yang lebih lah ya. Iya. Wah, buat di perjalanan gitu. Terus penasaran juga kenapa kebanyakan pendaki yang nyasar itu selalu ngarah ke Gunung Malang? Iya, gini Mas, kalau rata-rata pendaki itu nasar ke Gunung Malang ya, kalau memang dilihat dari atas itu yang enak ke kanan ya Mas ya. Oke. Iya, yang enak itu ke kanan. Tapi ketika di bawah itu luar biasa Mas. Kalau rata-rata pendaki itu lihat dari atasnya, memang itu agak mudah, enak gitu. Tapi kalau di bawah, kalau udah ada jurang, nah bingung di situ dia. Karena jalur Gunung Malang juga masih ketutup juga, begitu. Apabila ada pendaki turun ke situ ya pasti rumput nutup lagi gitu. Jadi apa namanya harus diingat sebenarnya, harus diingat apa naiknya dari jalur Bambangan. Di situ kan sebenarnya ada rambu-rambunya sih, karena itu kan apa sih ya musibah juga ya. Nasar kan juga musibah. Juga. Seperti itu Mas. Kalau ada kabut itu gimana Pak? Apa yang sebaiknya pendaki lakukan? Misalkan mereka mau turun dari puncak nih, tapi kabut turun, otomatis kan nggak kelihatan gitu kan? Kelihatan ya. Nah, gini kemarin kan juga Mbak Naomi lihat kabut juga Mas. Lihat kabut. Maka dari itu tengokan pertama masih ada, kedua masih ada, ketiganya nggak ada karena itu terhalang ada kabut. Oke. Sebenarnya yang harus diingat sama pendaki. Kalau ada kabut, ya semakin kita merapat saja sama teman-teman. Jangan terlalu jauh dari teman, begitu Mas. Terus kalau dalam skenario turun dari puncak selamat, ketika ketemu kabut, itu pendaki apakah harus diam aja atau harus teruskan perjalanan atau? Oh itu, ya ditunggu aja 1 atau 2 menit lah ya. Dalam arti kabut itu kan kalau ditunggu dia biasanya bisa terbawa angin gitu ya. Tapi sih itu yang namanya alam ya, tidak bisa ditentukan ya. Jadi ya alangkah baiknya si para pendaki itu ya harus tetap jalan, tapi harus merapat sama teman. Jangan selalu menjauh dari teman gitu. Oke. Gitu Mas. Nah, kalau kondisinya itu badai juga gimana tuh, Mas Umar? Kalau badai Karena kan kalau badai itu kita nggak bisa lama-lama stay, kan? Iya, kalau badai itu memang nggak bisa lama untuk stay di situ ya. Karena juga saya sempat kena badai di atas juga. Yang penting kita yakin dengan diri kita sendiri dan juga tetap selalu minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa ya. Tentunya badai itu insya Allah akan reda Mas. Karena kita yakin sama Yang Maha Kuasa dan kita yakin dengan pendirian kita sendiri ya. Insya Allah badai itu ya cepat hilang gitu ya Mas ya. Iya. Pokoknya intinya ya itu aja sama teman-teman pendaki ya. Kalau ada badai maupun kabut itu selalu merapat dengan teman. Jangan selalu pencar dengan teman. Begitu. Terus ini yang saya penasaran juga. Iya. Dari tim SAR ada tips nggak misalnya amit-amit nih ya Mas Umar. Iya. Ketika ada pendaki yang nyasar. Nah, kalau dari survivornya itu apa sih yang mesti dilakuin ketika dalam posisi udah tersesat nih? Iya. Apa yang harus dilakukan supaya nggak tersesat lebih jauh? Oh, itu ya. Berarti pendaki kan misalkan turun kan ya. Iya. Kalau naik kan biasanya ndak mungkin karena berjalan bareng itu ya. Kalau biasanya kalau turun itu
agak berpencar begitu. Ya. Alangkah baiknya ya misalkan supaya ndak kayak tadi Mas Tersesat bilang, lebih jauh. ndak tersesat lebih jauh, jangan apa namanya jalan ke arah kanan gitu ya. Dalam arti kalau dari atas itu jangan terlalu melebar ke kanan, gitu. Karena seringnya pendaki tersesat lebih jauh itu karena apa? Jalan arahnya ke kanan terus. Ini khusus di Gunung Slamet ya? Iya, di Gunung Slamet. Terus di situ pun kalau dari atas memang untuk jalan dari atas ke sebelah kanan itu memang enak. Tapi ketika ketemu hutan di situ jurangnya udah curam-curam, Mas. Begitu. Kalau dalam kondisi Naomi itu kan dia sudah di hutan. Iya. Nah, misalnya kalau pendaki di kondisi Naomi, itu apa yang dia lakukan sebenarnya, Pak? Mbak Naomi ya kemarin. Bukan, kita misalnya ada di posisi si Naomi, tersesat juga di dalam hutan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Contoh, saya jadi pendaki lah ya. Iya. Terus saya tersesat gitu ya. Iya. Inisiatifnya yang pertama untuk mental harus jangan sampai ngedown, Mas. Oke. Itu yang pertama. Terus kita jaga fisik. Walaupun fisik kita kuat, mentalnya ndak kuat, pasti ngeblank semua itu, Mas. Maka dari itu karena kan di hutan ya, jadi untuk mental ya harus di 100% kan ya, Mas ya. Dalam arti jangan hiraukan ini dan itulah ya. Ya karena di hutan ya pastinya ya ada yang nungguin gitu loh ya. Bahkan di rumah pun pasti ada yang melindungi, apalagi yang di hutan begitu. Itu yang pertama, Mas. Yang pertama berarti mental harus kuatkan. Terus fisik kan ikut kan. Yeah. Kalau mental kita ngedown, pasti fisik ikut ngedown. Terus jangan lupa ya selalu berdoa. Iya, begitu. Oke. Mas Umar, ini makasih banget nih sudah berbagi cerita, sudah berbagi ilmunya juga soal pendakian, soal survival juga ya. Ya begitulah apa namanya. Saya mewakili dari teman-teman SAR Gunung Slamet dan saya juga udah menceritakan apa adanya ya, bahkan dari pemberangkatan sampai ke Mbak Naomi ditemukan. Seperti itu, Mas. Ceritanya seperti itu. Ya, dan kita juga dari tim Prasojo ya juga sangat mengapresiasi lah, karena tim SAR Gunung Slamet ini bisa dibilang profesional banget gitu loh, sampai bisa menemukan Naomi dalam keadaan yang selamat dan nggak kenapa-napa gitu. Itu, dan dalam waktu yang relatif cepat. Gitu. Iya, itu memang cepat waktunya. Nah sekarang gue lagi bersama perwakilan dari pihak Basecamp dengan Mas siapa? Fatur Rohim. Mas Rohim ya? Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih Mas buat para pendaki-pendaki, khususnya buat yang mendaki Gunung Slamet nih Mas? Oke, baik. Khususnya untuk para pendaki Gunung Slamet ya, yang sudah atau yang ingin mendaki Gunung Slamet, pesan saya untuk para pendaki yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Slamet, terutama yang sekarang lagi booming yaitu TikTok ya. Saya mohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena pendakian TikTok itu memang pendakian yang hebat, luar biasa, karena bisa memangkas waktu normal separuhnya. Kalau memang pendakian TikTok itu dari waktu normal pendakian dari base camp ke puncak itu 9 jam. Kalau memang betul-betul itu ingin TikTok, berarti dipangkas separuhnya, berarti jadi 4,5 jam. Seharusnya berangkat jam 11 malam, paling lambat itu nyampe dari ke puncak itu jam 6 pagi. Dan turunnya maksimal banget itu jam 10 siang udah berada di base camp. Tapi kebanyakan sekarang itu pendaki yang TikTok kadang-kadang molornya lebih panjang. Jam 19 pun masih berada di pos 5. Ketika memang pendakian TikTok itu persiapannya tidak matang, terjadi
keterlambatan itu sungguh sangat berisiko. Akhir-akhir ini memang ranger atau tim SAR kami sering melakukan evakuasi itu kebanyakan pendakian tektok. Kemarin aja di pos 2 itu ada 4 anak, semuanya itu dari pendakian tektok. Dan untuk pendakian yang camp itu seharusnya memang camp ini untuk Gunung Slametnya itu lebih dipersiapkan lagi kayak peralatan dan sebagainya, dan fisik, mental, dan terutama untuk para ketua rombongannya itu harus betul-betul mengoordinir anggotanya supaya tidak terjadi hal yang telah terjadi kemarin. Contohnya ada yang tertinggal anggotanya ketika terjadi insiden nggak mau lapor atau laporannya terlambat. Mungkin seharusnya lebih sama anggotanya harus betul-betul dikoordinir, begitu kiranya. Kira-kira apa sih yang suka bikin pendaki tektok itu molor? Terkadang itu pendakian tektok molor itu kadang-kadang malah baru pemula itu. Baru pemula itu sukanya tektok, ikut-ikutan aja gitu. Jadi fisiknya pun dia sendiri pun tidak tahu fisik sendiri untuk mendaki Gunung Slamet begitu. Padahal bisa dibilang Gunung Slamet itu gunung apa ya? Cukup menantang lah buat pemula ya. Iya, cukup menantang, tertinggi nomor 2 di Pulau Jawa juga. Dan untuk hutannya ya, cukup lebat dan cuaca tingkat hujannya itu lebih tinggi begitu. Mungkin itu aja. Itu aja. Iya. Saya terima kasih banget Mas Rohim. Iya, sama-sama. Kita dari tim Prasojo sudah diizinkan buat main ke sini buat melakukan interview. Oke, baik. Oke guys, tadi itu dari sisi tim SAR atau tim rescue yang menyelamatkan Naomi. Nah sekarang gue pergi ke Semarang, gue pergi ke rumahnya Naomi pengen jenguk. Gimana sih keadaan anak ini kan. Dan ternyata setelah gue datang, gue ketemu sama ibunya, gue jenguk anaknya udah baik-baik aja. Nggak ada luka-luka yang serius gitulah dan udah ceria lagi. Cuma yang masih gue penasaran, bagaimanakah cara dia bisa survive selama kurang lebih 3 hari di hutan Gunung Slamet itu bro. Ikutin terus pokoknya. Halo. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Gimana kemarin? Ramai banget di pemberitaan tuh. Apa yang lo rasain sekarang? Ya gimana ya? Awalnya kayak sedih gitu kan. Terus juga ngerasa bersalah sama orang tua. Terus ya kayak malu sih, sempat malu sih. Malu kenapa? Ya gimana ya, kan menggegerkan hampir satu Indonesia ya kan. Siapa ya tidak malu kalau kayak gitu, apalagi dengan berita-berita yang miring. Emang maksudnya berita miring itu apa? Jadi kayak ngelawan orang tua lah, terus di atas sempat lihat komen gini, di atas loli masih ada si Naomi. Seriusan? Sempat. Lebay banget itu menurut gua. Sempat ada yang bilang kayak gitu, jadi kayak aku merasa bersalah sama papa juga kan. Gitu. Waktu itu naik ke Gunung Slamet via Bambangan. Ya via Bambangan. Via Bambangan. Berapa orang waktu itu emang? Karena ikut pendakian bersama itu sekitar 40 orang. Ini pendakian bersama bukan open trip? Bukan. Jadi kayak share cost gitu? Iya kayak gitu. Kita patungan naik bareng gitu kan? 40 orang banyak juga. Lumayan. Waktu itu pas naik itu perlengkapan komplit? Komplit. Nah, gue penasaran. Kamu naik dalam keadaan sendiri? Maksudnya kamu masuk ke dalam pendakian share course ini sendiri atau ngajak teman? Itu sendiri sih. Jadi pas ketemu temennya tuh di jalan itu. Baru kenalan di situ? Iya, baru kenalan. Bisa ceritain nggak dari awal? Sampai di titik kamu tuh? Dari awalnya dari mana nih? Dari rumah atau dari... Dari rumah. Persiapannya, ngomong sama orang tuanya gimana? Kalau dari rumah itu udah siap-siap dari jam 11. Siang tuh ya? Ya, awalnya kan mau bareng orang kan. Mau bareng orang. Terus dia bilang OTW jam 11. Oke, saya siap-siap kan. Kayak siapin makan, siapin minum. Kayak udah siap logistik semuanya, siap berangkat lah. Jam 11:30 udah siap, udah tinggal berangkat kan. Saya tuh nunggu dia dari jam 1, jam 2 sampai sempat ketiduran juga. Jam 3 bangun kok nggak ada info apa-apa, nggak ada info lebih lanjut gitu loh tentang dia ini sampai mana gitu. Habisnya
Terus saya kayak mikir kalau nanti aku nunda-nunda lagi, nanti kalau sampainya bener-bener malam gimana? Akhirnya kayak saya jam 3 tuh udah langsung berangkat kan. Izin mamah tuh ya itu tidak jujur ya teman-teman, mohon maaf. Habis itu izin mama, izin papa, berangkat sendiri motoran dari sini. Sendirian motoran tuh? Motoran. Oke, dari sini ke Bambangan berapa lama emang? Berapa ya? 6 jam, berangkat jam 3 sampai sana jam 9 malam. Edan. Oke, lanjut gimana tuh? Habis itu sampai sana jam 9 malam, siap-siap, prepare gitu kan, ganti baju, udah siap naik lah. Jam 11-nya kita disuruh kumpul di ke depan, suruh kumpul, briefing, pembagian kelompok sama pembagian HT. Nah, karena saya tuh dapetnya kelompok 3, kelompok terakhir itu kan sisa 7 orang. Nah, di 7 orang ini tuh 3 cewek, 4 cowok. Oke, kelompok 7 ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 7 orang. Habis itu sampai di pintu yang apa? Pintu yang Gapura itu ya? Yang banyak orang suka foto kan? Iya. Itu foto dulu di situ. Foto di situ. Terus habis foto kita lanjut naik. Yang pertama maju tim 1 dulu jelas, 2 tim 2, ketiga baru tim 3 terakhir. Ini kalau yang nggak ngojek loh ya, beda lagi kalau yang ngojek. Kamu ngojek nggak? Nggak. Nggak ngojek? Nggak ngojek. Hemat biaya. Hemat biaya. Habis itu udah kan lanjut naik. Sampai pos 1 tuh masih 7 orang, masih kumpul 7 orang. Habis itu lanjut jalan lagi. Sampai pos 2 ini udah mulai mencar-mencar. Oke, berarti udah ada yang duluan gitu. Ya, udah ada yang duluan. Karena saya nungguin yang 2 orang di belakang, cewek cowok. Tuh, mungkin kayaknya dia sweeper. Pas di pos 2 tuh tukar jadi sweeper. Berarti dia jaga belakang tuh? Iya, jaga belakang. Pos 2 masih ketemu sama yang lain tadi, yang bertujuh tadi. Di pos 3 juga masih ketemu. Saya sempat tidur di pos 3 itu. Tidur. Itu keadaan pendakian waktu itu rame sama orang-orang lain? Rame, soalnya kan weekend. Jadi ya banyak orang yang daki ke situ. Terus sempat tidur, lanjut jalan lagi tuh sekitar jam berapa ya? Jam 2:30 kayaknya. 2:30 lanjut jalan lagi ke pos 4. Di pos ini kan udah mencar-mencar semua kan. Habis itu saya tuh sama satu orang yang rambutnya pirang kalau kakak lihat. Oke. Nah itu dia duduk di situ kan, duduk di satu batu sambil nungguin yang lain. Jadi kan posisi gelap cuma berdua. Dia tuh bilang gini, main peta umpet yuk. Dia bilang gitu kan. Main peta umpet? Iya, main peta umpet. Terus aku di situ kayak diem dulu kan, kayak ini tuh apa? Kok kamu tuh kayak ngomong gini? Besok aku bilang jangan bercanda. Terus akhirnya kayak ya aku nggak mikir apa-apa kan. Jadi kayak mungkin cuma celutukan aja. Habis itu udah lanjut jalan sampai atas itu sampai Pelawangan jam berapa ya? Jam 11-an mungkin. Jam 11 siang. Jam 11 siang sampai Pelawangan. Sampai Pelawangan tuh. Jam 11 siang sampai Pelawangan. Istirahat dulu di sana, baru jam 12-nya mulai naik. Mau puncak nih? Ya, naik puncak. Di puncak ini sempat ketemu yang tadi, yang rombongan tim 3 tadi, yang 3 orang. 3 orang itu kan sempat ketemu. Habis itu dia bilang jangan lama-lama, sama ketemu itu juga, ketemu ketuanya juga yang menyelenggarakan open trip. Oh, ketua pendakian ini? Ya. Nah habis itu lanjut naik kan sampai puncak tuh sekitar jam 1. Karena puncaknya udah kabut, udah badai juga, jadi nggak lama-lama di atasnya. Akhirnya jam 1:30 mulai turun. Mulai turun ke bawah. Jadi kan tinggal 4 orang kan tadi di atas. Ya, 4 orang. 4 orang itu. Yang pertama rambut pirang. Rambut pirang, kamu. Yang kedua saya. Yang ketiga 2 orang tadi. Yang cewek cowok? Ya. Oke. Nah saya tuh niatnya tuh mau ngejar yang rambut pirang ini. Mau ngejar dia turun gitu loh. Karena saya sendirian kan. Habis itu gak kuat sayanya. Akhirnya saya milih duduk di tengah-tengah sambil nunggu yang 2 orang tadi. Ini masih di puncak nih? Masih di batu-batunya itu. Iya. Habis itu pas saya nengok ke belakang tuh masih ada orang. Aman lah ya, ada banyak orang juga, lumayan banyak orang lah. Habis itu yang nengok kedua masih ada orang. Kondisi nggak berkabut berarti nih? Nggak, masih terang, masih cerah. Nah pas nengok yang ketiga kalinya ini udah nggak ada orang sama sekali. Kamu nengok 1, 2, 3 hilang? Hilang. Karena hilang ini kayak saya panik gitu kan awalnya, kayak teman-temanku pada kemana, kok nggak ada orang sama sekali di sini.
Habis itu aku kayak minta tolong gitu kan, tapi kayak gak ada jawaban gitu. Aku udah kayak aku tenan ilang gitu kayak aku tenan ilang, kira mungkin aku ora ilang kok ora ono wong doning di kabeh. Aku bilang gitu kan, kayak batin gitu. Habis itu aku coba turun kan, coba turun nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa aku minta tolongin. Coba aku naik lagi, aku ke arah kanan, ke arah kiri juga nggak ada jalan sama sekali. Pas kamu turun, pelawangan itu kelihatan nggak? Enggak. Oh, nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Kabut atau apa? Enggak, jadi hutan. Oh. Harusnya kalau kita turun kan langsung ke pelawangan kan? Iya kan kelihatan dari atas tuh kan, Iya. kayak gawang gitu kan? Iya. Tapi ini kamu nggak lihat? Enggak, hutan jadinya. Oke, terus? Nah, abis itu nggak nemu apa-apa kan, ke kanan ke kiri dah nggak ada jalan sama sekali. Akhirnya maghribnya istirahat. Dah nggak akan jalan lagi aku kalau udah maghrib. Maghrib istirahat, tidur, terus bangun lagi besok paginya itu ya itu kayak kata orang-orang ngikutin burung. Oke, besok pagi berarti itu hari apa? Di Senin. Hari Senin pagi itu Senin kamu pagi. tidur di Puncaknya itu, sebelum puncak. sebelum puncak. Yang batu-batu. Yang batu-batu itu kamu tidur di situ? Ya, tidur di situ. Di balik batu ya? Di balik batu sih juga enggak sih, karena kan nggak ada batu sama sekali di sana tuh Kak. Jadi kayak tanah-tanah aja. Kamu tidur di situ? Iya. Oke, Senin itu kamu bangun pagi terus? Sebelum jalan tuh aku tetap makan, tetap minum, masih ada makan sisa kemarin. Aku makan, aku minum, aku lihat burung. Aku juga sempat lihat sunrise. Habis itu ngikutin burungnya kan, burungnya ke bawah, aku ikut ke bawah, burungnya ke atas, aku ke atas. Jadi kayak ngikutin arah burungnya. Ini burung apa? Nggak tahu ya, kalau kata orang-orang itu tuh kayak burung pendaki gitu. Burung jalak? Nggak tahu juga Oh, sih. ke burung gitu ya? Iya, kamu burung. ikutin? Karena kayak main feeling sih. Kayak aku kayaknya tuh kalau ngikutin burung ini tuh nggak apa-apa deh. Kayak dia juga nggak, kata orang-orang tuh nggak ada niat jahat gitu loh. Kayaknya ngikutin burung ini sampai jam 4 sore. Kamu ikutin burung? Iya. Sampai jam 4 sore. Oke, terus? Nah, jam 4 sore ini tuh udah, pokoknya di sana tuh udah hujan, udah badai, bener-bener kenceng badainya. Akhirnya istirahat, nggak lanjut jalan lagi. Nah, tidur kan itu kan sampai jam 8 malam. Kamu tidur di mana nih jadi? Kalau ini tidur di arah hutan, tidur di dekat pohon. Kamu tidur? Ya, habis itu jam 8 malam tuh saya bangun kan, kebangun saya cari senter. Saya lihat di belakang tuh ada orang, ada kayak nyenterin gitu kan. Tapi saya tuh mau manggil tuh ragu, takutnya ini tuh bukan orang atau gimana gitu kan. Akhirnya saya nggak terlalu mikirin dia, akhirnya saya lanjut tidur lagi sampai besok paginya. Oke, kamu tidur lagi, berarti bangun Selasa? Iya, Selasa pagi. Selasa pagi kayak biasa ambil makan, minum, lihat sunrise. Makan masih ada itu? Masih. Makan apa sih? Roti. Oh, roti. Roti sobek. Nah, karena Selasa paginya ini tuh ada burung lagi, akhirnya aku ngikutin burung lagi. Itu sekitar 7:30 aku mulai jalan lagi. Oke. 7:30 mulai jalan lagi, tapi aku diarahin ke arah kanan. Yang dimana arah ini tuh nggak pernah aku lewatin hari kemarin. Oh, jalurnya beda. Iya, aku kemarin tuh ngelewatin toh, tapi tuh jalannya tuh nggak kayak gini. Jadi aku nggak tahu kalau ada jalur ini. Oke, jadi kamu diarahin sama burung, dek, kamu ketemu jalur. Iya. Tapi jalurnya lain nih. Iya. Oke. Aku di situ tuh jalannya tuh apa ya? Kayak ranting-ranting, kayak tumbuhan gitu kan. Kalau misalnya tumbuhan diinjek kan patah. Tumbuhan diinjek patah, kalau salah jalan tuh bisa jatuh ke bawah. Akhirnya kayak saya cari jalan aman kan. Jalan aman, cari tempat adem juga. Yes, saya istirahat dulu, lanjut tidur lagi. Oke, tidur lagi. Tidur lagi sampai jam Kamu tidur mulu ya? ngantuk Kak, serius. Oke. Sampai jam setengah 10 bangun, setengah 10 pagi siang. Kamu siang. Bangun, habis itu saya mau lanjut jalan lagi kan, karena hari udah mulai siang juga. Tapi ada orang yang manggil gini, Mbak Fiona, kamu di mana? Kayak di situ tuh saya udah lega, bersyukur, nggak tahu lagi harus gimana. Pokoknya udah lega lah. Kayak walaupun aku belum lihat orangnya secara langsung, tapi kayak udah ada orangnya gitu loh, udah ada suaranya. Di situ saya langsung teriak, Pak, saya di sini, tolong saya. Akhirnya ketemu sama bapak-bapaknya itu.
Saya bilang, saya boleh turun nggak? Jangan, kamu di sana aja. Saya aja yang naik gitu. Nah, saya tetap di sana sampai bapaknya naik. Pas pertama kali bapaknya bener-bener nangis, terharu, bersyukur, rasa bersalah juga sih ya. Ketemu sama berarti tim SAR itu orangnya kan? Tim SAR. Waktu itu berapa orang yang ngelamatin kamu? Katanya sih dari tim 1 itu 10 orang, tim 2 berapa ya? 12 apa 11 orang gitu. Ya 20-an lah ya totalnya. Kamu di dalam hutan itu berasa kedinginan nggak? Kedinginan sih, banget malah. Terus gimana caranya kamu ngatasi itu? Kan kebanyakan problem pendaki kan alih-alih tersesat ya. Maksudnya nggak tersesat pun kadang ada terkena hipo gitu kan. Nah kamu ini tersesat, terus kamu kedinginan, cara kamu ngatasinnya gimana? Kalau aku pribadi ya, ini nggak tahu bener atau enggak, tapi menurut aku gigit apa ya namanya, gusi atau apa sih gusi yang ini? Iya, yang di pipi ini tuh kayak ampuh gitu loh, walaupun nggak bener-bener bisa ngeredain dingin banget, tapi ya menurutku better lah ya daripada kedinginan banget. Soalnya aku tuh sempat mikir gini, kan ini aku pakai sarung tangan kan, pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai jas hujan. Tapi itu tetap kedinginan, tetap menggigil banget badanku. Terus aku coba gigit bibirku itu buat nahan dinginnya, dan itu tuh kayak berhenti. Tapi bukan berarti kalau kita gigit bibir dalam ini tuh masih apa ya, kayak bisa sepenuhnya nahan. Jadi jangan berpikiran kayak gitu, nggak terus-terusan bisa nahan gitu loh. Maksudnya kan kayak ya namanya naluri ya, itu kan bisa geter kapan aja kitanya gitu. Jadi jangan berpikiran kayak gitulah. Jangan gigit. Iya. Tergantung orangnya masing-masing. Oke. Terus soal makanan itu lu roti. Iya, bawa roti. Roti sobek itu. Berarti kamu ini ya kayak dikit-dikit gitu makannya. Iya, posisi roti kan udah setengah ya, udah mau habis lah ya. Terus ada kejadian kayak gitu. Jadi aku kayak mikir, aku tuh sebenarnya lapar banget kan di situ posisinya. Nek misalnya aku makan roti ini semua, aku nggak tahu aku sampai berapa lama di sini. Besoknya aku makan apa? Hanya kayak aku ya wis lah makan dikit-dikit. Sebenarnya tidur itu menurutku tuh bisa nahan lapar. Makanya aku perbanyak tidur karena itu nahan lapar. Sama minum juga sih, minum juga bisa nahan lapar. Air masih banyak waktu itu? Di bawah kan ada sungai, jadi ngambil di situ. Kenapa kamu nggak berpikiran ngikutin sungai? Karena kalau setahu aku sungai itu ada 2 jalurnya. Antara dia tembusnya ke perkampungan atau dia tembusnya ke sungai yang gede. Oke. Jadi makanya aku kayak ngerasa dari atas tuh arusnya tuh udah deres gitu kan. Jadi pasti tembusnya ke sungai yang lebih gede. Nggak mungkin ke perkampungan. Jadi kamu nggak mau ambil resiko buat ngikutin? Iya, sempat ada pikiran kayak ini ada sungai, kalau aku ngikutin kayaknya aku bakal selamat. Tapi kayak melihat jalurnya yang makin lama makin nggak bisa aku gapai, makin capek gitu kan. Akhirnya aku nggak pilih ke bawah. Selama di dalam hutan itu kamu ketemu ini nggak sih? Kayak binatang-binatang ular gitu-gitu? Nggak ada. Nggak nemu sama sekali. Bener-bener kamu sendirian di situ? Iya, paling ya burung ya, sama lutung sih. Oh, lutung, monyet yang ekornya panjang? Iya, tapi nggak ketemu secara langsung, kayak cuma dengar suaranya aja. Kamu berarti udah kayak capek banget gitu ya, udah lemes banget? Ya lumayan sih udah. Karena kan mungkin karena nggak makan beberapa hari ya, udah hampir 3 harian nggak makan. Cuma roti sobek gitu doang kan, dikit. Mungkin karena itu lemesnya sih. Pas kamu tersesat itu, kamu pernah berpikiran buat ini nggak sih, kayak give up gitu, kayak gue di sini aja deh? Ya, aku sempat pikir kayak gitu beberapa kali. Aku mikir gini, aku berdoa deh, Tuhan kalau emang ini udah jalan terakhir, kalau kemarin emang pelukan papa yang terakhir, tolong kasih tahu kalau aku di sini, walaupun aku udah nggak jadi apa-apa, maksudnya udah ya amit-amit ya tidak bernyawa gitu. Aku udah sempat beberapa kali mikir kayak gitu kan, tapi ya puji Tuhan dikasih keselamatan sih sampai sekarang. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya dari berpikiran kayak gitu, nggak deh, harus survive deh? Mama. Oh, kamu kepengen mama? Mama. Aku dapat pikiran tuh gini, aku nggak bisa nemuin mereka, tapi mereka bisa nemuin aku. Dan bener aja, aku diem di tempat, mereka nemuin aku. Karena ya salah satu ilmu survival ada di situ. Apa tuh? Stop. Apa tuh stop?
Stop itu S-nya stop, jadi kita nggak boleh kemana-mana. T, berpikir, thinking. Di situ kita harus mikir gimana caranya keluar. O, observasi keadaan sekitar itu, kalau ngeliat keadaan sekitar tuh gimana. Terus P, plan, rencana kedepannya itu mau gimana. Itu yang harus dipikirin matang-matang kalau mau survival. Kamu tuh ikut apa sih? Pramuka? Ya, itu pramuka. Diajarin kayak gitu? Pas kelas 10 diajarin. Apa ilmu stop kayak gitu diajarin? Iya, diajarin sama kakak-kakak. Terima kasih. Oh benar. Jadi gitu. Berarti gitu ya kalau kita amit-amit nih, jangan sampai katakanlah kita tersesat di gunung atau di hutan gitu. Pertama kali tuh stop. Iya, stop. Kan kadang-kadang tuh orang panik kan. Ya, orang panik larinya kemana-mana. Lari kemana-mana, capek, teriak-teriak, tenaga habis, akhirnya jatuh, meninggal lah gitu ya, bisa dibilang. Tapi kamu karena tahu basic itu, jadi kamu tetap tenang. Apa kamu panik juga sebenarnya? Sebenarnya sempet panik sih ya, tapi ya kayak nggak bisa. Aku nggak boleh panik kayak gini, harus tenang, harus mikirin gimana ke depannya. Soalnya juga kayak dapet feeling aja sih, kayak pas itu aku ditemuin, kamu nggak ditemuin, dapet feeling kayak gitu. Makanya ya stop lah now, jangan kemana-mana, diam di sini. Jadi diam. Berarti kamu tipikal orang yang positive thinking sebenarnya? Kok dibilang positive thinking sih enggak ya, kadang ada negatifnya. Mikir-mikir negatif yang kayak tadi itu, mikir kayak nyerah, kayak gitu-gitu. Tapi positifnya lebih besar, karena tadi kamu mikir kan? Ya mungkin kayak gitu aku ya. Aku pasti ditemuin. HP bawa tapi waktu itu? HP bawa, tapi pas arah turun itu mati. Awalnya tuh 37% kan, saya ingat banget 37% pas mau tak buat foto-foto. Tapi pas sebelum kejadian itu mati total. Kompas gitu-gitu bawa nggak? Enggak bawa peralatan sama sekali. Jadi bener-bener petunjuk kamu tuh ya burung itu ya? Iya, burung itu yang ngebantuin kamu. Bahkan senter itu kan bawa 2. Satunya tuh dibawa sama Irang Pirang tadi. Satunya saya bawa, tapi baterainya habis. Walah, jadi kalau malam itu nggak ada penerangan sama sekali? Nggak ada penerangan sama sekali. Oh my god. Teman-teman kamu emang nggak ada yang berusaha nyariin kamu? Katanya tuh teman-temanku tuh udah coba naik lagi, karena mereka kan udah turun toh. Mereka coba naik lagi cari aku. Nah, tapi karena di atas nggak ada, akhirnya mereka turun lagi. Makanya hari Seninnya itu mereka baru laporan kalau saya nggak ada. Barulah tim SAR itu naik. Iya, baru tim SAR naik. Kamu turun berarti kan nggak di jalur yang semula kan? Iya. Itu jalur apa ternyata? Jalur Gunung Malang. Oke. Jadi kayak Malang gitu jalurnya, nggak Bambangan. Kan Bambangan nih, berarti jalur Malang itu arah kanan. Berarti kamu berbelok ke kanan gitu ya? Iya mungkin ya, tapi kayak aku ngerasain tuh dari atas aku tuh lurus, nggak belok-belok sama sekali. Iya. Aku ngerasain tuh dari atas aku tuh lurus, nggak sama sekali belok. Nah, yang saya penasaran juga itu ketika kamu tidur malam. Kamu ada bangun bivak atau apa nggak? Enggak, karena jas hujan yang saya bawa itu tuh bukan jas hujan yang ponco, yang kelelawar. Kalau bivak itu kan pakainya kan yang kelelawar kan. Ini nggak bisa dibuat bivak. Berarti kamu tidur tuh udah tidur gitu aja? Iya, tidurnya sambil duduk gitu. Oh, sambil duduk? Iya, begini, kayak sambil gitu. sambil meluk gini. Oh alah. Gitu, nggak bisa bikin bivak aku. Saya pikir tidurnya tuh kayak tidur telentang gitu. Nggak bisa. Berarti tidur meluk gini di bawah pohon. Iya. Nggak ada mimpi aneh-aneh kah pas tidur itu? Nggak ada. Karena benar-benar fokus kedinginan. Kondisi masih hujan waktu itu? Masih hujan badai di sana. Wah, nggak kebayang sih. Pertama perut cuma dari roti, terus kena hujan, dingin, potensi hipotermia gede maksudku. Hipotermia, kalau misal itu sebenarnya itu sih bener-bener banyak sih potensi buat kena hipo, tapi gimana ya caranya biar nggak kena hipo lah. Itu tuh kayak aku tuh bener-bener mikir gini, ini misalnya aku kena hipo gimana, aku nggak bawa emergency blanket kan. Jadi aku nggak ada persiapan yang matang sih sebenarnya kalau buat naik selamat itu, tapi ya gimana, namanya nekat kan ya. Itulah, kayak jangan nekat teman-teman. Kamu nekat banget sih, tapi terkadang emang kita butuh nekat sih. Kan kalau nggak nekat nggak kesampean. Yes, saya setuju. Biar nekat asal selamat. Soalnya naik selamat pasti selamat. Nah, bener banget tuh.
Pas sampai turun di Gunung Malang, lewat Gunung Malang sama tim SAR itu kan, itu langsung ketemu sama orang tua. Pas sampai di bawah baru ketemu sama mama papa. Oh, berarti mereka udah nungguin di bawah itu. Mereka udah nunggu. Soalnya saya bilang kan sama bapaknya, Mama di mana Pak? Mama udah di bawah, no. Ayo turun, no. Iya, langsung turun kan. Pas pertama kali itu lihat tuh nggak lihat mama langsung, tapi lihat papa. Saya kayak pas lihat papa tuh langsung kayak pengen meluk papa, tuh. Tapi pas lihat mama, jadinya meluk mama. Kayak jadi meluk papa. Ini asumsi saya ya. Mama kamu nggak ngizinin naik, papa kamu ngizinin. Kebalikannya. Ah? Kebalikannya. Kebalikannya? Ya. Mama ngizinin. Ya. Papa nggak ngizinin? Iya. Oke. Biasa kalau anak perempuan tuh emang sama bapaknya tuh lebih deket. Enggak sih, jauh ini. Jauh. Oke. Gimana perasaan kamu ketika kamu akhirnya ketemu lagi sama orang tua kamu di bawah itu? Pertama kali ya ngerasa bersalah. Yang kedua bersyukur. Yang ketiga tenang. Tenang. Udah nggak mikir apa-apa lagi, yang penting aku udah ketemu orang tua aku Udah lega udah lah selamat ya. Udah lega, udah selamat. Kamu dibawa ke rumah sakit dulu berarti? Dibawa ke rumah sakit dulu, diinfus. Apa kata dokter? Semua pemeriksaan hasil lab aman-aman aja, cuma ya terpapar virus itu satu. Virus apa? Gak tau sih, mungkin karena terpapar dari cuaca ya, jadi kena virus. Tapi udah aman, minum aman. Virus pilek kali. Enggak pilek. Bukan. Malah sebelum puncak itu kan pilek toh, tapi habis puncak enggak pilek. Oke. Tapi dokter bilang kamu kena virus. Tapi sekarang udah sembuh. Udah sembuh. Oke. Terus sampai rumah rame dong nih langsung. Rame. Selasa pagi. Rabu pagi tuh pertama saudara datang kan. Saudara datang ke rumah. Nah, yang habis saudara pulang itu wartawan tuh ke rumah semua. Wartawan dari TV? Iya. Langsung tuh. Langsung. Padahal pasti gue yakin dia mikir nih, gue baru pulang, pengen tidur. Soalnya juga Digerebek. itu kan mau lanjut tidur lagi sih sebenarnya, capek banget kan. Tapi ya ada tamu nggak enak kalau misalnya tinggal tidur. Sayangnya yaudah sebentar. Tapi kondisi fisik aman semua, nggak ada luka, nggak ada apa ya? Apain cuma kaki aja sih lecet. Lecet kenapa? Sempat jatuh kan? Sempat jatuh. Oke, tapi selebihnya aman lah ya. Terus gimana kehidupan sekarang setelah lu mengalami kejadian seperti ini? Apakah masih pengen naik gunung lagi kah atau sudahlah gitu? Ditanya pertanyaan kayak gitu membuat sulit ya. Sulit membuat gimana? Sulit Sulit untuk gimana? menjawabnya. Kenapa? Diizinin orang tua. Tapi sekarang malah diizinin? Diizinin. Dua-duanya nih? Dua-duanya. Oke. Direstui keduanya. Tapi kayak mikir, nanti kalau yang lagi gimana ya? Ini kalau nyusahin lagi gimana? Sempat mikir kayak gitu kan. Tapi ya mungkin bakal cari temen yang bener-bener kenal sih. Jadi nggak bakal ninggal. Bener sih. Kayak enak tuh naik sama teman-teman yang emang kita udah kenal dan tuh solid gitulah ya. Jadi kan ada yang dijak ngobrol kan di jalan itu. Iya. Terus kalau nggak kapok naik gunung lagi, mau naik kemana lagi emang? Mungkin menuntaskan 3S. 3S. Selamat udah. Berarti Sindoro Sumbing nih tinggal. Paling remet selamat ya. Remet dia. Ngulang lagi. Via Bambangan lagi. Ganti jalur lah ya. Ganti jalur. Mau via Gucci. Berarti kamu emang ya keren sih. Maksudnya kebanyakan orang mungkin udah bakal trauma gitu ya setelah nyasar, setelah gitu. Mereka pasti nggak bakal mau naik gunung, tapi kamu hebat. Kamu malah penasaran gitu, malah nagih pasti. Iya, nagih. Kok bisa kesasar tuh gimana ceritanya? Masih ingin menuntaskan ini apa yang belum terselesaikan. Hebat sih, emang usia muda tuh rasa penasaran the best lah pokoknya. Lagi aktif-aktifnya. Oke. Terus kamu nggak ada niat ini pengen jadi tim SAR? Kemarin ditawarin. Serius? Ditawarin Ubaloka. Cuma belum izin sih sama orang tua. Mungkin nanti izin dulu. Tapi emang niat ke situ? Enggak. Ya, nanti lah lihat dulu ya, kalau misalnya diizinin ya ikut. Karena kan udah
mereka kan juga ikut bantu cari kan sampai ke Purbalingga, bener-bener effort Waloka tuh. Jadi ya mungkin salut dipikirkan sih. lagi. Sama sama tim SAR gitu ya. Kalau nyari orang yang hilang itu emang bener-bener effort mereka gitu loh, total. Dan mereka tuh ada ininya sendiri, kayak cara-cara sendiri tuh buat nyari orang hilang. Kiranya udah luas lah ya, jadi mereka nggak cuma cari di satu jalur aja, tapi juga cari di beberapa jalur yang mereka tahu. Kayak gitu. Kamu kira-kira ada pesan nggak buat kayak teman-teman pemula nih, gimana supaya meminimalisir supaya nggak tersesat di gunung? Ya mungkin dari aku sih yang penting izin orang tua penting ya. Izin, jangan lupa doa dulu sebelum naik. Terus juga kalau misalnya mau naik tuh cari temen yang bener-bener kamu kenal. Kayak aku tuh punya teman sekolah, aku mau daki sama ini tapi kamu nggak kenal sama orang ini, walaupun dia teman sekolahmu tapi dia nggak kenal kamu kan juga kayak alah wong iki paling ya wis ning ngarep. Mereka bilang gitu kan pasti kan. Jadi bener-bener bener-bener temanmu lah, bener-bener CS-mu gitu. Jangan cari yang asal-asal kayak aku. Tapi kalau nggak gini kan tidak akan belajar lah maksudnya gitu ya kan? Ya mungkin kalau misalnya nggak ada kerjaan kayak gini mungkin aku bakal lebih sering bohong sih ke depannya sama Tuh kan, sudah niat dia. Ya begitulah namanya anak muda ya kan. Apa-apa, namanya anak muda berpetualang, yang penting sih selamat sih kalau bisa mah. Selamat. Oke, Vio, terima kasih banyak nih. Terima kasih sudah mau kembali. berbagi ilmunya, berbagi ceritanya, dan semoga pendakian-pendakian lu selanjutnya aman dan lancar-lancar aja. Amin, terima kasih doanya. Nggak ada niatan ini buat naik ke Seven Summit of Indonesia? Aduh, itu sepertinya susah ditempuh. Belum aja. Ya, mungkin nanti Ya ya. kan, mulai aja dari Semeru dulu gitu. Menuntaskan Jawa Tengah dulu. Mantep. Memang naik gunung itu udah berapa kali sebelum naik ke Slamet? 4 kali, selamat 5 kali. 4 kali. Sebelum Slamet naik apa? Ungaran Andong. Ungaran Andong gitu. Itu sendiri apa sama teman-teman Sama juga? teman-teman. Oke. Baru ke Selamatnya sendiri. Selamat sendiri karena nggak ada yang mau ke Slamet. Iya, gak ada yang mau ke Selamat. Karena kan beda, Andong kan maksudnya berapa sih dia? 1.100 ya? Iya, 1.000. 1.100 kan? Ketika dibawa ke Slametnya 3.000 ke atas, Nangis dia di Tar sana dulu nanti. Tar dulu deh ya. Oke Vio, thank you banget ya. Sekali lagi semoga sehat selalu dan selalu diberi kelancaran lah dalam setiap Amin. perjalanan selanjutnya. Siap. Ya jadi gitu ya guys, bagaimana ceritanya tentang tim SAR dalam menyelamatkan Naomi, dan cerita dari Naomi-nya sendiri bagaimana dia bisa bertahan hidup di Gunung Slamet itu selama kurang lebih 3 hari. Mudah-mudahan apa yang udah disampaikan di sini tuh bisa menjadi pelajaran buat gua terutama dan buat teman-teman lainnya juga. Kalau naik gunung itu fun, tapi tetap harus dengan persiapan yang matang dan pengetahuan-pengetahuan yang cukup. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.